Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Han Yu mengangguk, dengan susah payah menolak keinginan untuk mengikuti Long Hao Shen. Terima kasih banyak untuk kalian berdua kakek atas bantuanmu. Dia menyelesaikan pelatihan terpencilnya jauh sebelum Long Hao Shen, dan sudah menjadi Saint Knight dari langkah ketujuh. Long Tianying menemaninya selama ini, mengirimnya untuk menyelesaikan beberapa misi untuk membiasakan diri dengan jalur gunung penentang naga. Kakek Yang, saya ingin tahu kapan saya bisa mengikuti ujian untuk menjadi ksatria Yayasan Mithril. Han Yu menatap Long Hao Shen tanpa daya, mengenakan Golden Foundation Armor berjenjang epik. Meskipun ia cukup jauh di bawah Long Hao Shen, sebagai seorang ksatria, ia juga memiliki rasa haus yang tak tertandingi untuk kehormatan. Yang Hao Han tersenyum sebagai tanggapan, dan bertanya kepada Long Tianying, bagaimana menurutmu tentang itu? Apakah anak ini cukup kuat untuk saat ini? Long Tianying menggelengkan kepalanya, dia masih kurang. Kemahirannya dalam pertempuran baik-baik saja, tetapi energi spiritualnya masih agak rendah. Tetapi dia harus memiliki poin kontribusi yang cukup untuk membelinya. Yang Hao Han memandang Han Yu, apakah kamu mendengar? Kakekmu Long setuju untuk membiarkanmu mengambil jalan pintas, tunggu apa lagi, cepatlah dan berterima kasih padanya. Kalian benar-benar menghasilkan banyak uang di tanah iblis. Anda bahkan mendapatkan cukup uang untuk membeli Mithril Foundation Armor. Faktanya, karena aspek simbolis dan kekuatannya yang besar, Mithril Foundation Armor memiliki biaya 400.000 poin kontribusi di pusat transaksi pemburu iblis. Han Yu menggelengkan kepalanya dengan tatapan penuh tekad, tidak, kakek, aku tidak ingin membelinya. Saya ingin mendapatkan Mithril Foundation Armor dengan kekuatan saya sendiri. Poin kontribusi saya diperoleh oleh seluruh tim, dan bukan milik saya sendiri. Kapten pasti akan memilih yang sama. Saya percaya bahwa saya pantas mendapatkan Mithril Foundation Armor yang tidak diperoleh dengan menggunakan poin kontribusi. Mendengar itu, tatapan suram Long Tianying menjadi jelas jauh lebih hangat, saat dia menepuk bahu Han Yu, kamu benar-benar ambisius. Lalu biarkan begitu. Ketika kekuatanmu cukup, kuil akan membuat semua persiapan untukmu. Dipahami. Long Hao Shen secara alami tidak tahu tentang episode yang terjadi setelah dia pergi. Dengan menggunakan lencana pasukan perburuan iblis tingkat komandannya, perjalanannya berjalan sangat lancar. Setelah keluar dari jalur gunung penentang naga, dia memastikan jalan mana yang harus diikuti dan langsung menuju Gunung Saint Ksatria. Faktanya, sudah lebih dari 1,5 tahun sejak Long Hao Shen melihat dunia luar. Dragon Resisting Mountain Pass yang terus-menerus beku memiliki iklim yang sangat dingin, tetapi ketika menghirup udara beku ini, Long Hao Shen merasa bahwa dia kembali ke dunia nyata. Suhu rendah seperti itu tidak berpengaruh padanya, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Golden Foundation Armor padanya yang bertahan melawan suhu rendah eksternal bahkan lebih baik daripada pakaian musim dingin. Itu bukan untuk pamer bahwa Long Hao Shen terus memakai baju besi baru ini, tapi untuk menjadi akrab dengannya. Setelah kembali dari Gunung Saint Ksatria, dia akan segera dilemparkan ke dalam pertempuran. Dan demi menyembunyikan identitasnya, terus-menerus memakai armor ini adalah suatu keharusan. Semakin cepat dia mengenalnya, semakin cepat dia bisa mengeluarkan kekuatannya. Golden Foundation Armor terisi penuh, dan dari perkiraan Long Hao Shen, armor tingkat epik ini hanya membutuhkan sekitar setengah jam untuk diisi setelah habis. Dan bahkan saat Long Hao Shen menggunakan energi spiritual itu masih akan mengisi dirinya sendiri terus-menerus. Oleh karena itu, apa yang diberikan armor tingkat epik ini bukan hanya peningkatan 100.000 energi spiritual, tetapi juga pemulihan konstan dari penyimpanan ini. Oleh karena itu bukanlah kata-kata kosong untuk mengatakan bahwa Long Hao Shen dapat menggunakan kekuatan seorang ksatria dari langkah ke-9. Di antara peralatan tingkat epik yang diperoleh oleh Long Hao Shen, 2 pedang berat tidak diragukan lagi di sini demi pelanggaran. Divine Snail Shield of Sun and Moon murni untuk pertahanan. Golden Foundation Armor berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara peralatannya yang lain, melayani dalam peran defensif dan suportif yang meningkatkan kemampuan komprehensifnya. Tanpa ragu, ketika mempertimbangkan kekuatan keseluruhan Long Hao Shen,
dia termasuk bagian atas pembangkit tenaga kuil ksatria. Dia akan bahkan melawan iblis dari langkah ke-9. Ini bukan hanya karena upaya pribadinya, tetapi juga hasil dari dukungan aliansi kuil, yang terus meningkatkan kekuatannya. Orang bisa mengatakan bahwa pertumbuhan Long Hao Shen telah mencapai tingkat yang tak tergoyahkan. Selama hal-hal terus berlangsung seperti itu, dia akan menjadi ksatria surgawi tak lama lagi. Hari itu tidak hujan, tetapi angin bertiup cukup kencang. Dingin yang menggigit menyerang semua makhluk hidup di ruang lingkupnya seperti pisau. Long Hao Shen, mengenakan jubah besar di sekitar baju besinya, bergerak sangat cepat tanpa terbang. Sebuah kecemerlangan sedikit memutar berkilauan di sekelilingnya. Itu tampak sangat samar, tapi keberadaannya benar-benar menyembunyikan kehadiran Long Hao Shen. Kecuali kekuatan mental pihak lain melampaui Long Hao Shen, setiap kemampuan menyelidik mental yang mendarat padanya tidak akan bereaksi sama sekali. Persis seperti itu, Long Hao Shen tidak bertemu dengan satu pun tim pengintai iblis kecil, dan langsung menuju Gunung Sein Ksatria. Jarak dari Dragon Resisting Mountain Pass ke Night Sein Mountain tidak terlalu jauh, paling banyak 100 km. Pasukan iblis jelas bisa memilih untuk menyerangnya juga, tapi untuk itu, mereka harus menembus jauh ke dalam wilayah manusia. Lebih penting lagi, Gunung Sein Ksatria bukanlah mangsa yang mudah. Setelah kuil ksatria mengumpulkan kekayaan ribuan tahun, siapa yang tahu berapa banyak binatang ajaib berelemen ringan yang menghuni Gunung Sein Ksatria. Mereka sebagian besar adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-4 atau ke-5, tetapi ada lebih dari beberapa binatang ajaib dari peringkat ke-10. Konflik yang melekat antara binatang ajaib dari elemen cahaya dan iblis dari elemen kegelapan benar-benar tidak dapat didamaikan. Jika mereka memutuskan untuk menyerang gunung, mereka akan menghadapi perlawanan kolektif dari semua binatang ajaib yang menghuni Gunung Sein Ksatria. Dan itu bahkan tanpa menyebutkan pembangkit tenaga listrik pensiunan dari kuil ksatria. Kuil ksatria tidak dapat mentransfer sejumlah besar binatang ajaib untuk bergabung ke medan perang, tetapi jika iblis berani menyerang Gunung Sein Ksatria, Yang Hao Han dan Long Tianying sama sekali tidak akan ragu untuk menyerang sisi iblis. Oleh karena itu komandan utama di sisi medan perang itu, Demon God of Death Saminaga, dengan hati-hati memutuskan untuk hanya menyerang jalur gunung penentang naga dan menghindari Gunung Sein Ksatria. Jika seseorang mempertimbangkan hal-hal dalam jangka panjang, menyingkirkan Gunung Sein Ksatria pasti akan menjadi pukulan berat bagi ksatria. Namun, menyingkirkan binatang ajaib yang menghuni itu tidak akan membawa manfaat bagi iblis, melainkan sejumlah besar risiko yang tidak diinginkan. Karena dengan menyerang lintasan gunung penentang naga dia bisa memaksa tubuh utama para ksatria untuk mundur, atau bahkan memusnahkan mereka, Saminaga tidak peduli untuk mengarahkan beberapa pasukan mereka ke Gunung Sein Ksatria. Setidaknya untuk saat ini, dia untuk sementara tidak tertarik untuk menyerangnya. Semakin pendek jarak ke Gunung Sein Ksatria, semakin banyak esensi cahaya di sekitarnya tumbuh dalam intensitas. Uap cahaya keemasan A dapat terlihat naik dan menyebar, dan di atasnya orang dapat mulai melihat bentuk samar gunung yang megah. Terakhir kali mereka datang ke sini, itu dari arah lain, jadi Long Hao Shen tidak merasakannya dengan jelas, tapi kali ini, dia sangat terkejut mengetahui bahwa setelah memasuki lingkup Gunung Suci Ksatria, angin dingin bertiup. Tampaknya tidak bertiup di daerah itu lagi. Long Hao Shen samar-samar memahami bahwa pegunungan ini memblokir aliran dingin yang ekstrim, dan dengan demikian berfungsi sebagai penghalang nyata melawan pasukan iblis. Tidak heran jalur gunung penentang naga diserang hanya dari satu sisi, dan para iblis tidak mencoba mengepungnya. Bahkan lingkungan Gunung Suci Ksatria akan berakibat fatal bagi iblis. Long Hao Shen masih ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia memasuki Gunung Suci Ksatria, esensi cahaya di sini setidaknya 5 kali lebih terkonsentrasi daripada di luar. Bagi para ksatria, ini tidak diragukan lagi merupakan tempat latihan yang sangat bagus. Tapi sejak dulu, tempat ini hanya memelihara binatang ajaib berelemen ringan, kuil ksatria melarang keras para ksatria untuk berlatih di sini. Dan Long Hao Shen menebak alasannya. Di dalam Gunung Suci Ksatria,
Ada beberapa formasi sihir untuk menyerap esensi cahaya atau beberapa harta alam di sini yang mempertahankan esensi cahaya yang menyelimuti pegunungan. Tempat ini tentu saja dapat membantu meningkatkan kultivasi seorang ksatria, tetapi esensi cahaya ini mungkin terbatas. Jika sejumlah besar ksatria diizinkan untuk berkultivasi di sini, konsentrasi energi kemungkinan besar akan terpengaruh. Bukan soal pelit, tapi perhitungan jangka panjang. Keberadaan Gunung Suci Ksatria tidak hanya memungkinkan ksatria yang sangat berbakat untuk mendapatkan aliran masuk yang konstan dari gunung elemen ringan, tetapi pada saat yang sama bertindak sebagai penghalang yang tidak dapat dilewati untuk iblis. Konsentrasi esensi cahaya 5 kali lebih kuat dari biasanya, bagi iblis, bahkan lebih beracun daripada racun. Jika iblis berani membuat jalan memutar di sekitar jalur gunung penentang naga untuk melewati Gunung Suci Ksatria, mereka harus menghadapi konsekuensi yang mungkin bisa dibayangkan. Long Hao Shen masih ingat formasi pemanggilan besar dari waktu itu, dan samar-samar merasakan bahwa dia hanya telah memahami sebagian kecil dari rahasia Gunung Suci Ksatria. Pasti ada beberapa rahasia lain yang ada di pegunungan ini yang menampung banyak kabut emas. Tentu saja, rahasia ini tentu menguntungkan aliansi. Saat itu, guru berkata bahwa di puncak Gunung Suci Ksatria terdapat susunan magis yang sangat besar, yang menekan kecenderungan jahat binatang ajaib dan merupakan alasan mengapa tidak ada yang diizinkan untuk berkultivasi di sini, untuk menghindari kerusakan keseimbangan esensi cahaya, dan menyebabkan ledakan dari binatang ajaib. Tapi sepertinya hanya ini yang diumumkan aliansi, bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Setelah masuk dalam kabut emas, Long Hao Shen diam-diam menghela nafas. Dia sudah jauh berbeda dari masa lalu, dan sebagai ksatria Yayasan Emas dan ksatria suci, persepsinya tentang esensi cahaya sudah jauh berbeda dari masa lalu. Esensi cahaya di tempat ini tidak hanya kaya, murni, tetapi juga bergerak dengan ritme khusus. Bagaimana ini bisa sepenuhnya diatur oleh formasi magis? Karena itu, alasan mengapa kuil ksatria tidak mengizinkan siapapun untuk berkultivasi di sini seharusnya seperti yang dia duga, untuk mempertahankan konsentrasi elemen cahaya demi melawan iblis. Tapi Long Hao Shen merasa bahwa dia masih mengabaikan sesuatu. Namun, dia tidak melakukan penyelidikan mendalam, karena bagaimanapun juga, ini adalah masalah pertimbangan untuk aliansi dan markas besar kuil ksatria, dan bukan sesuatu yang ada hubungannya dengan dia. Tidak lama setelah melangkah maju, Long Hao Shen tiba-tiba berhenti di jalurnya, melepas jubah luarnya, dan mengungkapkan Golden Foundation Armor. Sebuah suara tua keluar, "Salam, Ksatria Yayasan Emas yang terhormat. Bolehkah saya bertanya untuk apa Anda datang?" Dalam kabut cahaya, siluet tinggi terlihat bergerak maju. Penatua ini tidak memiliki lengan kiri dan mata, itu adalah salah satu tetua yang menjaga Gunung Sein Ksatria. "Salam senior, saya di sini untuk memilih gunung. Kepala aliansi memberi saya otorisasi." Long Hao Shen sangat menghormati sesepuh ini, dia memberikan penghormatan saat dia melangkah maju, dan kemudian berhenti di depannya. Karena merasakan kehadiran penatua ini, dia sebelumnya mengungkapkan armor Yayasan Emasnya. Penatua itu cukup heran dengan mendengar timbre muda dari suara Long Hao Shen. Itu adalah armor Yayasan Emas tingkat epik, tetapi suara yang datang darinya tampaknya sangat tidak memadai. Keputusan yang dikeluarkan oleh kesatria muda ini untuk menunjukkan padanya tidak mungkin bisa dipalsukan. Itu memiliki teks kode kompleks di dalam yang eksklusif untuk kuil ksatria. Dengan sangat cepat, ksatria tua itu mengembalikan dekrit itu. Ksatria tua melihat hormat di Long Hao Shen menunjukkan beberapa kegelisahan, membuat Long Hao Shen melanjutkan dengan tergesa-gesa, "Penatua, nama saya Long Hao Shen. Tolong panggil aku itu. Tidak perlu seformal itu." Long Hao Shen mendengar kata-kata ini, tetua terkejut, dan kemudian menggeser posturnya untuk menatapnya. "Jadi, kamu sebenarnya Long Hao Shen." Saat itulah dia menyadari betapa terkenalnya namanya di aliansi kuil. Tetapi karena hal-hal yang sudah dikatakan tidak dapat ditarik kembali, dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Penatua menyatakan setelah jeda singkat, dengan suara yang bermartabat, "Jangan mengungkapkan namamu lagi di masa depan. Bahkan jika ini adalah gunung suci kami,
kamu terlalu kurang ajar. Iya, Long Hao Shen juga menyadari kesalahannya sendiri. Jika identitasnya bocor, semuanya akan benar-benar merepotkan. Siapa yang tahu jika mata-mata iblis ada di dekatnya? Ikutlah bersamaku. Armor Yayasan Emas Anda adalah yang ke-12, jadi saya akan memanggil Anda Ksatria Emas ke-12. Iya, Long Hao Shen setuju dan mengikuti yang lebih tua ke gunung. Ini seharusnya bukan pertama kalinya kamu datang ke sini, jadi aku akan membiarkanmu memilih jalanmu sendiri. Apakah Anda memerlukan ubin penyelidik untuk mendeteksi tingkat binatang ajaib? Yang lebih tua bertanya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia tidak dapat menentukan tingkat binatang ajaib di tingkat kultivasinya. Kalau begitu, hati-hati. Penatua itu berhenti berjalan dan menunjukkan arah tertentu untuk diambil Long Hao Shen. Terima kasih, Penatua. Datang ke sini untuk kedua kalinya memberinya kesan yang sama sekali berbeda dari pertama kali. Dia merasakan pada saat kedatangannya bahwa lingkungan tampaknya sangat dibatasi. Dan pembatasan ini semua sangat tersembunyi, sampai-sampai hanya sebagian dari mereka yang dapat dideteksi bahkan pada tingkat kekuatan mentalnya. Dengan kata lain, mengambil jalan yang salah kemungkinan besar akan memicu pembatasan ini. Tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh pembatasan ini cukup sulit untuk ditentukan. Berjalan maju sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh sesepuh, pemandangan baru dengan sangat cepat muncul dalam pandangan Long Hao Shen. Di bawah cipratan sinar matahari yang cerah, indah, dan hangat, muncul gambar pohon-pohon yang rindang disertai dengan vegetasi yang harum, memberikan suasana yang sangat menyegarkan. Bernapas dalam-dalam, Long Hao Shen merasa sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Esensi cahaya yang kaya di sini membuatnya merasa seperti ikan di laut. Dan armor yayasan emasnya telah terisi sejak lama, tetapi permukaan emas gelapnya membawa jejak lembut kilau emas dan kilau berwarna oranye yang menyilaukan. Baik dalam hal kultivasi atau pertempuran, pembangkit tenaga listrik apapun yang selaras dengan cahaya akan mendapat manfaat dari dorongan besar di tempat ini. Kali ini, dia tidak perlu memanjat puncak gunung untuk membedakan arah. Mengandalkan persepsinya yang besar, Long Hao Shen dengan mudah menemukan jalannya ke bagian tengah gunung suci Ksatria. Dengan kilatan cahaya keemasan, 4 sayap keluar seolah menembus Golden Foundation Armor. Terbentang dari punggungnya, sayap ini juga dilindungi oleh Golden Foundation Armor berwarna emas gelap. Saat sosoknya melintas, Long Hao Shen menembus langit, dan secara mengejutkan menemukan bahwa di bawah dorongan dari baju besinya, sayap spiritualnya meningkatkan kecepatannya setidaknya 30%. Tampaknya hanya perlu beberapa kepakan sayapnya untuk mencapai puncak gunung pertama. Kemudian dia melebarkan sayapnya dan mulai meluncur jauh ke dalam. Setiap kali Long Hao Shen dipercepat, itu terdengar seperti udara di sekitarnya robek. Samar-samar, tubuhnya mulai menghasilkan penghalang emas di sekelilingnya. Ini bukan kemampuan yang dia gunakan atas inisiatifnya sendiri, tetapi kondensasi dari esensi cahaya yang dia serap tanpa henti. Long Hao Shen memiliki tujuan yang sangat jelas untuk perjalanan ke Gunung Suci Ksatria ini. Dia sudah lama memilih jenis binatang ajaib yang akan menjadi temannya. Meskipun dia benar-benar ingin terus berjuang bersama Hao Yue, keberadaan Hao Yue sangat sensitif. Hanya pada saat-saat genting menghancurkan pilar Dewa Iblis dia bisa diizinkan untuk keluar. Selama 1,5 tahun terakhir budidaya, Long Hao Shen bisa merasakan melalui koneksi pembuluh darah mereka bahwa kekuatan Hao Yue juga berkembang dengan baik. Tapi Hao Yue tampaknya menekan sesuatu, dan melalui proses menyimpan kekuatan, jadi Long Hao Shen tidak tahu benar apa tingkat budidayanya telah mencapai sekarang. Gunung Suci Ksatria sangat luas, dan bahkan dengan kecepatan Long Hao Shen, dia membutuhkan waktu setengah jam untuk mendekati pusat gunung. Setelah itu, dia berhenti melakukan perjalanan lebih dalam ke gunung, karena dia tahu bahwa itu adalah wilayah dari binatang ajaib peringkat 10, yang bukan targetnya saat ini. Meregangkan keempat sayapnya, tubuhnya tetap melayang di udara. Long Hao Shen menutup matanya dan fokus pada sekitarnya, menempatkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya pada ruang di antara alisnya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa riak transparan terbentuk di area di sekitar kepalanya.
Ini adalah gelombang murni kekuatan mental. Itu hanya karena kapasitas mental Long Hao Shen ini jauh melampaui bawah dari orang-orang biasa bahwa ia bisa menggunakan metode menyelidik tersebut. Lagi pula, itu bukan seolah-olah dia adalah pembangkit tenaga listrik dari atribut psikis. Saat menyelidiki daerah itu, Long Hao Shen melanjutkan penerbangannya, dan menuju ke samping, bergerak sambil menjaga jarak yang sama dari pusat Gunung Suci Ksatria. Kali ini kecepatan terbangnya menjadi jauh lebih lambat. Butuh sekitar 1,5 jam lagi untuk akhirnya menemukan targetnya, mengeluarkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Api emas mulai menyembur keluar dari punggungnya saat keempat sayapnya mengepak dengan kekuatan penuh, menyebabkan dia menembak ke depan dengan kecepatan penuh seperti peluru. Setelah Long Hao Shen berjalan melalui pohon-pohon tinggi dan akhirnya mendarat di tanah, sumber air muncul di pandangannya. Saat ini, lusinan binatang ajaib berelemen ringan sedang meminum air ini, menunjukkan kewaspadaan terhadap Long Hao Shen. Esensi cahaya yang lembut dan murni dilepaskan di sekitar Long Hao Shen. Dia tidak terus berjalan ke depan tetapi berhenti di sini di jalurnya. Armornya juga menghilang dan mengungkapkan penampilan aslinya. Long Hao Shen memulihkan armor yayasan emasnya dan berdiri tidak bergerak, menatap dengan hangat pada binatang ajaib di depan. Perlahan-lahan, mereka mulai merasakan fluktuasi cahaya di sekitar tubuhnya, dan ekspresi kewaspadaan mereka menghilang secara bertahap. Kemudian, mereka mulai menunjukkan kekaguman dan keramahan. Yang pertama keluar adalah binatang ajaib seukuran tikus yang melompat dan naik di bahunya. Long Hao Shen tersenyum melihat pemandangan itu dan dengan lembut membelai tikus kecil ini. Binatang ajaib lainnya akhirnya santai setelah melihat tampilan riang tikus kecil itu, dan perlahan mendekati Long Hao Shen. Tapi orang bisa melihat bahwa saat mereka mendekati Long Hao Shen, mereka muncul untuk menunjukkan penghargaan yang lebih besar dan lebih besar untuk dia. Ini wajar saja. Long Hao Shen adalah Sion of Light, dewa pilihan. Kemurnian esensi cahaya yang dia lepaskan jauh melebihi Gunung Suci Ksatria, dan lebih jauh lagi, karena warisannya sebagai dewa pilihan, Long Hao Shen memiliki daya tarik yang kuat untuk binatang ajaib berelemen ringan. Bagaimana mereka bisa menunjukkan permusuhan apapun terhadapnya? Tempat ini sudah jauh di dalam Gunung Suci Ksatria. Binatang ajaib ini memiliki ukuran dan jenis yang berbeda, tetapi yang terendah dalam budidaya berada di peringkat ke-6, yang sesuai dengan langkah kelima manusia. Dan semakin tinggi peringkat mereka, semakin pintar mereka. Apakah kamu tahu tentang teman lamaku? Aku mencari, Long Hao Shen bertanya pada binatang ajaib ini dengan suara rendah, dan segera, seekor burung berwarna emas mengangguk dan mendekatinya, menggosok mulutnya pada tubuh Long Hao Shen sebelum melebarkan sayapnya dan menuju ke arah tertentu. Arah. Alasan mengapa Long Hao Shen memilih tempat ini adalah karena itu adalah sumber air. Setiap binatang ajaib perlu minum, jadi kemungkinan bertemu seseorang yang telah bertemu dengan binatang ajaib yang dia cari jauh lebih tinggi. Tapi dia tidak menyangka bahwa aura elemen cahayanya yang sangat murni akan mengeluarkan begitu banyak binatang ajaib. Burung itu sudah memberinya bantuan, jadi dia hanya duduk di sini menunggu, tidak dalam keadaan meditasi tetapi juga tidak menutupi auranya. Binatang ajaib ini secara alami tidak punya alasan untuk pergi, dan hanya berkumpul di sisi Long Hao Shen, dipenuhi dengan kegembiraan dan kenikmatan. Bahkan binatang ajaib yang biasanya bermusuhan pun sangat tenang saat itu. Tidak ada yang mau mengganggu suasana tenang. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan terdengar suara resonansi, kemudian siluet emas muncul dengan kecepatan tinggi. Mata Long Hao Shen ini menyala dengan senang hati. Dia benar-benar datang.